Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musuh, kawan, orang yang paling tidak ingin kita lawan biasanya umumnya adalah diri kita sendiri. Ya kan? Sangat sulit untuk mengalahkan diri sendiri. Kalau orang bisa mengalahkan orang lain, dia disebut memiliki kekuatan. Tetapi kalau orang bisa mengalahkan dirinya sendiri, dia disebut tak terkalahkan. Maka itu yang hebat, yang membanggakan. Kalau kamu ingin mengungguli, maka jangan mengungguli orang lain, tapi unggulilah dirimu sendiri, diri kita sendiri. Kalau hari ini langkah kita 4, besok kita lebih unggul, langkahnya 5 gitu. Ya. Kalau orang lain mau langkahnya 10, mau langkahnya 11, itu urusan dia lah. Ya, emangnya gue pikirin gitu kan? Nah, gak usah dipikirin gitu. Jadi kawan, dalam hidup ini penuh tantangan dan rintangan, tapi halangan terbesar itu biasanya memang datang dari diri sendiri. Nah, oke. Sekarang kita bicara lebih umum lagi, ya. Musuh-musuh kita itu sebetulnya hanyalah keserakahan, kekerasan, kebodohan, dan fanatisme. Itu musuh-musuh kita dalam hidup. Jadi sebetulnya tidak perlu juga sih kita terlalu membenci orang lain, ya, selama sifat-sifat yang tadi kita sebutkan tadi itu tidak melekat permanen kepadanya gitu. Jadi artinya dia masih bisa berubah. Ya, tidak perlu juga kita membencinya keterlaluan, dan kita tidak usah menyimpan kebencian. Ya, karena mati membawa kebencian juga berat juga, kawan. Nah, oke. Sifat-sifat ini tidak bisa terlihat dalam dirinya sendiri. Ya. Sifat-sifat hanya bisa terlihat melalui benda-benda dan aktivitas-aktivitas. Misalnya kalau kita melihat batu, kita tahu sifatnya keras gitu. Kita lihat karet, sifatnya lunak gitu kan. Jadi dia bisa terlihat dari adanya wujud. Kalau sifat-sifatnya sendiri kan tidak berwujud. Nah, dengan aktivitas atau tindakan-tindakan seseorang, dari situ kita bisa melihat sifat-sifatnya. Jadi dari situ kita bisa melihat, bisa masuk ke dalam jalur hakikinya gitu ya. Siapa sebetulnya orang itu. Gitu. Nah, sekarang apa yang kita saksikan bersama sudah jelas bahwa adanya dorongan untuk menguasai dunia itu begitu liar dan beringas. Apakah itu lewat kepemilikan, ya kan? Apakah itu banyak hal lah ya, termasuk juga dorongan untuk berkuasa gitu. Ya, pemilikan benda-benda itu kan juga salah satu hasrat. Tapi hasrat yang paling jahat dalam diri manusia itu adalah hasratnya ingin mendominasi orang, ingin berkuasa. Ini saya tidak bicara masalah negara yang besar-besar ya, tapi hal-hal yang kecil. Dalam organisasi kita yang kecil-kecil itu banyak sekali, dan cukup banyak kita menemukan orang-orang yang begitu ingin mendominasi gitu. Jabatan, ya saya nggak mau sebutin lah, tapi memang begitu, sifat-sifat itu selalu kita temukan ya. Nah, jadi kawan, hal itu juga bukan tidak mungkin ya akan melekat pada kita ketika kita lengah gitu. Jadi sifat-sifat yang seperti itu juga bisa saja terjadi pada kita. Karena itu kita berharap keberanian kita, tekad kita tetaplah utuh ya. Sorot mata kita harus tetap tenang, dipenuhi dengan kasih ya, agar kita dapat melihat semuanya dengan jernih dan jelas. Tenang. Tanpa ketenangan kita tidak akan bisa melihat sesuatu itu dengan jelas. Ya kan? Nah, biarkan saja, kendati tak seorang pun tahu, senyuman kita yang mekar di tengah kesunyian, atau pedihnya penderitaan kita dalam kesendirian. Bagaimanapun, yang mencintai kita akan sanggup melihat kita saat kita melakukan perjalanan panjang kehidupan ini. Ya, tidak usah kita menjelaskan diri kita, kata Imam Ali. Yang mencintaimu tidak membutuhkan
dan yang membencimu tidak akan percaya. Artinya kita harus tetap menjaga diri, ya, menjaga keseimbangan diri batin ini terutama, ya, jangan sampai terlalu terganggu dengan hal-hal yang bersifat eksternal. Gitu. Kalau ada ungkapan dari Imam Ali lagi, janganlah sampai kesabaranmu itu dikalahkan oleh kebodohan orang lain. Nah, kawan, kita harus tetap berpegang pada belas kasih, kalimat basmalah itu, ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Toh, andaipun kita mati, tetapi beserta belas kasih, itu juga yang akan menjadi suluh yang menerangi semua orang. Orang-orang besar itu semuanya, para nabi itu, meninggalkan dunia ini dengan mewariskan kepada kita belas kasih, cinta. Karena itulah cinta mereka itulah yang kemudian menerangi, menjadi suluh bagi jalan kita. Ya, karena cinta kasih selalu akan menjadi sesuatu yang abadi. Jadi ingat ya kawan, musuh kita paling utama adalah keserakahan kita. Ya, keserakahan kita. Tadi di awal saya sebutkan apa? Kebodohan kita. Itulah musuh-musuhnya. Ya. Dan kekerasan. Baik itu kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara verbal. Ini sudah, jangan keras-keras. Yang keras itu tidak abadi. Saya tutup. Di wajah kita ini ada gigi dan ada lidah. Gigi kita keras, lidah kita lunak dan lembut. Semakin tua, itu mak-mak di sana itu, satu persatu giginya yang keras itu bakal rontok dan patah. Dia akan ompong. Nih, gue udah ompong nih. Udah ompong, ya. Tetapi semakin tua juga, lidah itu malah semakin bawel. Itulah suatu pesan bahwa yang keras dan kaku tidak lebih abadi, dan bahwa yang lembut dan lunak, lentur, itu yang abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.